Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video kali ini Sejarah Nusantara akan ngebahas sebuah kisah sejarah tentang raja terakhir kerajaan Pajajaran yaitu Prabu Surya Kencana dan konflik Banten dengan Pajajaran. Konflik Banten dan Pajajaran terjadi pada era Sultan Maulana Yusuf berkuasa di Banten, dan Prabu Surya Kencana berkuasa di Pakuan Pajajaran. Kita juga akan menguak misteri, mengapa Pajajaran akhirnya lenyap tanpa bekas seperti hilang ditelan bumi. Benarkah Keraton Pakuan menghilang secara gaib? Lalu, siapakah penerus dinasti Pajajaran setelah Prabu Surya Kencana? Mari simak video ini sampai selesai. Penyerangan Banten ke Pajajaran. Dua kali Sultan Maulana Hasanuddin mencoba menyerang Pakuan Pajajaran, tetapi tidak berhasil menduduki keraton. Namun dalam setiap kali penyerangan Sultan Maulana Hasanuddin berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, sebaliknya Pajajaran semakin kehilangan beberapa wilayah kekuasaannya. Pada serbuan kedua raja yang berkuasa di Pajajaran ketika itu adalah Prabu Nilakendra. Prabu Nilakendra melarikan diri dari istana dan bersembunyi di daerah Sukabumi Selatan. Meskipun Keraton Pakuan berhasil dipertahankan oleh pasukan Pajajaran, namun Prabu Nilakendra tetap tidak pernah kembali lagi ke Pakuan sampai meninggalnya tahun 1567. Prabu Nilakendra digantikan oleh putranya yang bernama Ragamulya. Ragamulya menjadi raja dengan gelar Prabu Surya Kencana. Didukung oleh abdi setia yang berhasil mempertahankan keraton dari serangan Banten. Prabu Surya Kencana berhasil membangkitkan kembali Pakuan sebagai pusat pemerintahan. 3 tahun setelah Surya Kencana naik tahta, Sultan Maulana Hasanuddin wafat yaitu pada tahun 1570 Masehi. Kemudian Sultan Maulana Hasanuddin digantikan oleh putranya yaitu Sultan Maulana Yusuf. Ketika Sultan Maulana Yusuf naik tahta, ia berhasil mengembangkan Banten menjadi sebuah kerajaan yang disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Ia juga memperkuat benteng Surosoan, dia juga membangun pelabuhan yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal niaga asing, ia juga melebarkan Masjid Agung peninggalan ayahandanya dan menambahinya dengan membangun menara yang sangat megah. Meskipun Sultan Maulana Yusuf berhasil menjadikan Banten menjadi kerajaan yang makmur dan sejahtera yang disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, tetapi ia tetap khawatir jika Pajajaran bangkit kembali dan menjadi kuat. Pajajaran menjadi ancaman bagi Banten, sebab Banten sesungguhnya dulunya adalah wilayah Pajajaran. Jika Pajajaran kembali kuat sangat mungkin akan merebut kembali Banten menjadi wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, Pajajaran harus dilenyapkan sebelum benar-benar kembali menjadi ancaman yang nyata bagi eksistensi Kesultanan Banten. Alasan lain dengan menguasai Pajajaran, islamisasi tanah Pasundan akan semakin mudah. Tetapi Maulana Yusuf tidak mau gegabah, ia harus menyusun strategi yang benar-benar matang agar serangan Banten ke Pajajaran kali ini tidak gagal lagi, untuk dapat memusnahkan Pajajaran dari muka bumi. Karena benteng pertahanan yang Istana Pakuan yang diberi nama Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, terlalu kuat untuk ditembus dari luar. Lokasi yang berada di dataran tinggi, yang dikelilingi oleh benteng yang kokoh dan parit penghalang yang sulit dilalui itu adalah mahakarya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Mengingat Maulana Hasanuddin telah 2 kali mencoba menyerang dari luar tetapi gagal menembusnya, oleh karena itu Maulana Yusuf berpikir harus mencari siasat agar dapat menembus pertahanan tersebut dengan menggunakan orang dalam. Banten dan Pakuan Pajajaran sebenarnya bersaudara, raja di kedua kerajaan itu juga sesungguhnya mempunyai pertalian darah sesama keturunan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Maka sangat mungkin juga jika seseorang yang mempunyai posisi penting di Keraton Banten, mempunyai saudara yang juga mempunyai posisi penting di Keraton Pakuan, dari sinilah misi penghancuran dari dalam dimulai. Seorang perwira komandan pengawal Istana Pakuan bernama Ki Jonggo, mempunyai saudara yang juga menjadi perwira di Kesultanan Banten. Saudara Ki Jonggo itu memimpin sejumlah laskar yang dipersiapkan untuk menggempur Pakuan. Mengetahui bahwa Ki Jonggo sebenarnya sakit hati kepada kerajaan, karena sekian lama mengabdi kerajaan tidak dinaikkan pangkat dan jabatannya.
Apalagi dari segi kesejahteraan sangat berbeda dengan saudaranya yang mengabdi di Banten. Akhirnya Ki Jonggo berhasil dibujuk oleh saudaranya itu, untuk memuluskan rencana penyerangan ke Istana Pakuan, tentu saja dengan iming-iming imbalan yang menggiurkan. Selama 9 tahun lamanya Sultan Maulana Yusuf mempersiapkan penyerangannya ke Pakuan dengan sangat matang. Selama itu Maulana Yusuf menyiapkan laskar-laskar yang siap tempur, memperbanyak persenjataan hingga menyiapkan orang yang dapat membobol pertahanan Pakuan dari dalam istana. Akhirnya pada tahun 1579, Maulana Yusuf menggerakkan pasukannya menuju Pakuan. Tiba saatnya, hari penyerangan yang telah direncanakan tiba, Ki Jonggo memimpin langsung penjagaan pintu gerbang benteng. Ketika pasukan Banten telah berada di depan pintu, Ki Jonggo malah membuka pintu, sehingga pasukan Banten dapat dengan mudah menerobos masuk. Terjadilah pertempuran hebat di dalam benteng. Mengetahui bahwa pertahanan benteng berhasil ditembus oleh musuh, Prabu Surya Kencana didampingi 4 bersaudara senopati kepercayaannya dan sejumlah prajurit pengawal menyelamatkan diri menuju Istana Pulasari di Pandeglang. Keempat bersaudara senopati kepercayaan Surya Kencana yang biasa juga disebut 4 Kandagalante, adalah para kesatria Pajajaran. Mereka adalah Sang Hyang Hawu, Batara Dipati Sang Hyang Wiradijaya, Sang Hyang Kondang Hapa dan Batara Pancar Buana. Kekalahan Pakuan Pajajaran. Setelah sekian lama bertempur, akhirnya pasukan Pajajaran tidak mampu menahan serangan musuh, sebagian besar gugur, yang lainnya melarikan diri, ada pula yang menyerah. Sultan Maulana Yusuf memerintahkan untuk membawa pulang ke Keraton Surosowan Banten Batu Palangka Sriman Sriwacana. Oh ya, apa itu Batu Palangka Sriman Sriwacana? Batu Palangka Sriman Sriwacana atau yang lebih populer disebut Batu Gilang, adalah batu warisan kerajaan Sunda yang digunakan untuk penobatan Raja-Raja Sunda. Jika kita berbicara tentang Raja-Raja Sunda dalam konteks ini artinya Raja-Raja di Kerajaan Sunda. Masih ingat bukan bahwa Pakuan Pajajaran sesungguhnya 2 kerajaan yang bersatu, yaitu Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Galuh. Watu Gilang dan mahkota Binokasi dibuat oleh Prabu Misora sebagai peralatan untuk penobatan Raja-Raja Sunda, setelah dirinya termasuk Jaya Dewata, yang bernama populer Siliwangi hingga Surya Kencana dinobatkan di atas Batu Gilang tersebut. Diangkutnya Batu Gilang ke Banten dimaksudkan agar tidak ada lagi raja yang dinobatkan di Pajajaran. Meskipun Batu Gilang berhasil diboyong ke Banten, tetapi mahkota pusaka Binokasi telah berhasil dibawa oleh Prabu Surya Kencana, ketika menyelamatkan diri. Hilangnya istana kerajaan Pajajaran. Setelah berhasil membawa pulang Batu Gilang, Sultan Maulana Yusuf memerintahkan untuk membumi hanguskan Istana Pakuan. Benteng-benteng pun dirobohkan. Hari itu tanggal 11 Rabiul Awal 987 Hijriah, atau tahun 1501 Saka, atau 8 Mei 1579 Masehi, Istana Pakuan Pajajaran lenyap dari muka bumi. Setelah berhasil membumi hanguskan Istana Pakuan, Sultan Maulana Yusuf kembali mengejar Prabu Surya Kencana. Pasukannya menuju Pandeglang dan kemudian membumi hanguskan Istana Pulosari. Prabu Surya Kencana meninggal dalam pelariannya. Prabu Geusan Ulun naik tahta. Prabu Surya Kencana meninggal tanpa memiliki keturunan. Mahkota Binokasi akhirnya diamankan oleh 4 Kandagalante. Sebagai keturunan Prabu Bumisora, 4 Kandagalante bertaruh nyawa untuk menyelamatkan mahkota buatan leluhur mereka. Keempat Kandagalante menyusuri pantai selatan demi menghindari pengejaran pasukan Banten. Mereka menemui Bujangga Manik untuk meminta saran siapa yang tepat untuk disertai pusaka mahkota Binokasi. Bujangga Manik menyarankan mahkota itu diserahkan kepada Pangeran Angkawijaya dari Kemandalaan Sumedang Larang. Keempat Kandagalante itu akhirnya sepakat bahwa mahkota Binokasi diserahkan kepada Pangeran Angkawijaya. Artinya Angkawijaya kemudian ditunjuk sebagai raja penerus Prabu Surya Kencana. Dengan mahkota itu Pangeran Angkawijaya dinobatkan menjadi Raja Pakuan Pajajaran dengan gelar Prabu Geusan Ulun. Prabu Geusan Ulun menjadi Raja Pajajaran yang berkedudukan Sumedang Larang, dengan membawahi seluruh wilayah bekas kekuasaan Pakuan Pajajaran.
selain wilayah-wilayah yang telah direbut oleh Kesultanan Banten maupun yang telah dikuasai oleh Kesultanan Cirebon. Siapakah Prabu Geusan Ulun alias Pangeran Angkawijaya? Sehingga Bujangga Manik yang dikenal sebagai cendekiawan yang bijaksana itu, berpendapat bahwa keturunan Ratu Pucuk Umun dengan Pangeran Santri itu pantas untuk menerima warisan pusaka Kerajaan Pakuan Pajajaran, dan melanjutkan keprabuan Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi? Mengapa pula keempat Kanda Galante menyetujui usulan Pujangga Manik itu? Apakah sanad silsilahnya sampai ke Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi atau ke Prabu Bumisora Suradipati? Kita akan membahasnya pada kesempatan lain, sebab kisah tentang Prabu Geusan Ulun sangat panjang. Ada kisah asmaranya dengan Ratu Harisbaya yang adalah istri Panembahan Cirebon, yang akhirnya terjadi konflik terbuka antara Geusan Ulun dengan Kasunanan Cirebon. Kisah ini kita bahas lain kali saja ya. Kembali ke penerus Pakuan Pajajaran. Sepeninggal Prabu Geusan Ulun, wilayah kekuasaannya dibagi dua, masing-masing diserahkan kepada kedua putranya, yaitu Pangeran Kusumadinata III dan Pangeran Kusumadinata IV. Pangeran Kusumadinata IV yang bernama asli Suradiwangsa sesungguhnya bukanlah anak kandung Geusan Ulun, melainkan anak Ratu Harisbaya dengan Susunan Cirebon, sebab ketika Geusan Ulun melarikan Harisbaya dari Cirebon untuk diperistri, Harisbaya telah mengandung dari perkawinannya dengan Susunan Cirebon. Pakuan Pajajaran benar-benar runtuh. Pangeran Kusumadinata IV kemudian menggabungkan diri dengan Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung, yang kedudukannya menjadi kadipaten. Dengan demikian tamatlah riwayat tahta dan mahkota keprabuan Sunda Galuh atau Pakuan Pajajaran. Demikianlah sejarah akhir-akhir kerajaan Pakuan Pajajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Kalau kalian suka video ini, klik like, komen dan subscribe ya. Klik lonceng supaya kalian tahu kalau aku upload video baru ya guys, supaya kita lebih semangat menggali informasi sejarah yang menarik dan menegangkan, sehingga menambah wawasan sejarah Anda. Admin mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Mohon maaf jika dalam narasi ini terdapat kekeliruan atau kekurangan. Jika Anda mempunyai koreksi ataupun pendapat yang berbeda silakan sampaikan dalam kolom komentar. Jika Anda bertanya dari mana sumber yang admin digunakan untuk menyusun narasi ini, admin menggunakan beberapa sumber bacaan untuk meramu narasi ini, diantaranya adalah naskah terjemahan Kitab Negara Kertagama, Umi Buku Hitam Putih Pajajaran, dan sejumlah artikel yang dapat dijumpai dalam media online. Salam sejarah, salam budaya, salam persatuan, wassalam, rahayu rahayu rahayu, semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.